perguruan tinggi negeri dan swasta yang hadir, pimpinan lembaga pendidikan di Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Wis mantap. Saudara Deddy Mulyadi. Langsung keluar ya dari mobilnya ya, Bapak KDM. Langsung lari. Dan ternyata benar ya, naik motor patwal. Wis mantap. Kedatangan Bapak KDM. Pak Deddy naik motor Pak Deddy. Sampai ya. Tadi kan naik motor ya, ini udah sampai. Alhamdulillah selamat. Bener mual maju-maju. Wis, naon Indonesia kamu mah moal tiap maju? aya kebijakan anu dikeluarkan ku kepala daerah anu bener-bener ke kepentingan rakyat, ternyata aya wae orang-orang anu Anu kumaha kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingat masa wabarakatuh, kecil Bapak ya? Ono. SD Ya, pulang jam 11 jam 12 iya betul. 11-12. Siang, Iya. jam Mandi dulu, 3 makan dulu, madrasah, sholat. sampai jam 5 ya, terus main. Maghrib sudah harus sampai rumah. Iya. Kalau belum sampai rumah, Dijepret. mimi saya Adel. Apa wa Mawanya ujan? pengalaman Gubernur Jawa Kan Barat Mang Adel wae. sepugu eta mah mau manusia unggul lah. Bedel ini menurut saya dia cerdas atau memang terlalu bodoh. Cerdasnya dia itu bisa memanfaatkan momen. Momen Kita tahu apa? sendiri bahwa KDM ini sekarang lagi viral-viralnya. Oh iya Lawannya betul. lagi- Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gue di channel ini. Dan gimana nih kabarnya buat sore hari ini? Kabar teman-teman semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa makan, jangan lupa juga ngopi supaya nggak ngantuk. Jangan lupa juga sholat. Dan gue di sini selalu doakan kalian semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan untuk rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk video kali ini sangat menarik sekali ya. Dimana ada momen-momen yang benar-benar momen keren. Dan kita akan gabungkan di dalam video kali ini. Dan ini khusus gue persembahkan untuk kalian semua para pemirsa yang budiman. Dan oke, langsung saja kita masuk pada videonya. Check it out. Momen Gubernur Jawa Barat KDM naik motor patwal di SUB menghindari kemacetan untuk acara peresmian Universitas Pertahanan di Bogor. Langsung keluar ya dari mobilnya ya, Bapak KDM. Langsung lari. Dan ternyata benar ya, naik motor patwal. Wis mantap. Keren ya menghindari macetnya naik motor. Bukan ngawas-ngawasi mobil yang sedang macet. Hati-hati Bapak. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi. Dan jujur gue respect banget ya, dimana saat kemacetan mungkin buru-buru ya takut kesiangan ataupun takut acaranya mau dimulai, Bapak Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi langsung turun dari mobil, kemudian naik motor patwal untuk menghindari kemacetan dan agar tidak terlambat dalam acara peresmian yang diresmikan oleh Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Dan yang bikin gue respect terkait dengan kemacetan tersebut, Bapak Gubernur malah turun dari mobilnya dan naik motor, bukan ngawas-ngawasin mobil yang di depannya ya. Dan buat kalian yang benar-benar respect, silahkan tinggalkan komentar kalian dalam video ini. Jangan cuma nonton aja tanpa like dan juga tanpa komen. Silahkan dong, tinggalin jejak kalian. Pak Deddy naik motor Pak Deddy. Oh, momen kedatangan Bapak KDM. Pak Deddy naik motor Pak Deddy. Sampai ya. Tadi kan naik motor ya, ini udah sampai. Alhamdulillah selamat. Naik motor Pak Deddy. Bareng sama Bupati. Pas datang, pas turun dari motor, langsung disambut sama bapak-bapak TNI. Selalu sehat untuk bapak-bapak TNI. Jaga kesehatan, karena kami sangat menyayangi dan cinta sama TNI. Perguruan tinggi negeri dan swasta yang hadir, pimpinan lembaga pendidikan di Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Wis mantap. Saudara Deddy Mulyadi. Para mahasiswa, mahasiswi, para kadet Universitas Pertahanan yang saya hormati, Di mana momen tersebut Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, memanggil ataupun menyebutkan
nama Gubernur Jawa Barat kita, Kang Deddy Mulyadi, dalam momen ataupun acara yang barusan. Dan kegiatan ini adalah peresmian Universitas Pertahanan. Gubernur Jabar diundang dalam peresmian Universitas Pertahanan. Dan apa benar ya, Gubernur Jawa Barat aja nih yang datang ataupun yang diundang? Dan nggak tahu ya, karena ini videonya benar-benar pendek banget ya. Gua nggak punya video yang panjangnya. Silahkan buat kalian yang tahu, tinggalkan dalam komentar video ini gubernur mana saja yang datang ataupun yang hadir dalam acara tersebut. Del ini menurut saya dia cerdas atau memang terlalu bodoh. Cerdasnya dia itu bisa memanfaatkan momen. Oh iya, Kita tahu benar, sendiri benar, bahwa benar, KDM benar. ini sekarang lagi viral-viralnya. Betul Namanya lagi sekali. naik. Dan Iya. apapun yang berhubungan dengan KDM pasti akan di-up di media sosial. Oh iya pasti. Dan dia memanfaatkan hal itu untuk menaikkan namanya. Kita tahu sendiri kan, dia itu seorang lawyer atau pengacara. Dan kita juga tahu banyak pengacara yang menaikkan namanya walaupun dalam jalur hujatan. Walaupun mereka dihujat, yang penting namanya dikenal gitu kan. Naik ya. Kalau soal kebodohan dia itu, dia belum pernah survei ke barak militer, belum pernah mendatangi, tidak tahu program apa yang dijalankan, pembimbingnya Betul. siapa. Dia bisa memastikan bahwa di situ ada pelanggaran HAM hanya karena program tersebut diberi nama barak militer. Betul. Jadi kayaknya kalau mendengar barak militer itu dia tuh pemikirannya tuh diajarkan perang, Latihan perang, betul. diajarkan bertahan hidup di alam liar atau lain-lain. Jadi aneh, Aneh terlalu bin ajaib. bodoh kalau orang seperti itu berani melaporkan KDM hanya karena nama dari programnya gitu loh. Kalau dikatakan dia mewakili siapa? Nggak Anaknya tahu. sendiri atau mewakili partai? Atau mewakili siapa? Mewakili diri sendiri supaya naik gitu namanya. Tapi kasih rian lah Gimana menurut ujung-ujung kalian? nama, pokoknya nama lah. Closing statementnya ya. Bang Adel ini mewakili siapa, sedangkan anaknya juga nggak mengikuti pembinaan di barak militer itu. Jadi antara cerdas dan bodoh ya. Menurut si Akang barusan, kecerdasan Bang Adel itu bisa memanfaatkan momen. Dimana seperti yang kita ketahui, segala sesuatu yang bersinggungan dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, pasti akan di-up di media-media sosial. Entah itu ada yang ngerekam langsung, entah itu ada yang ngebahas, entah itu ada yang nge-reaction. Benar gak? So pasti akan selalu muncul tuh di media sosial. Dan untuk kebodohannya seperti yang si Akang bilang tadi, dia melaporkan hanya dengan namanya saja barak militer. Disangkanya tuh anak-anak dibina di barak militer itu latihan perang-perangan, latihan bertahan hidup di alam liar. Dan ternyata si Bang Adel pun diduga tidak survei langsung ke lokasi yang bersangkutan di mana anak-anak yang dibina. Jadi seolah-olah menerka-nerka bahwa kegiatan tersebut tuh ya seperti itu, perang-perangan dan bertahan hidup mungkin ya di alam liar. Dan bagaimana nih menurut kalian? Sama nggak seperti gue dan si Abang ini prediksi tentang Mang Adel ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian dalam video ini supaya lebih ramai lagi. Lebih ramai, nggak diam-diam baik ya. Adel Apa wak ngawali ucang? pengalaman gubernur Jawa Agro, Barat Mang Adel wae. sepugu eta mah mau manusia unggulan. Mane kamari ngalaporkeun ka Bareskrim, akhirnya ditolak. Ditolak. Bukti jadol. Lembok ya. Kelompok. Dan kadang lucu banget ya. Pas Wak Uceng manggil nama-nama. Mang Adel. Katanya laporannya itu ditolak karena tidak lengkap. Dan ini sesuai dengan prediksi yang kemarin tuh videonya yang kita reaction ya. Dimana dia juga mengatakan paling-paling nanti laporannya tuh mental gitu. Bener mau maju-maju Wis, naon Indonesia Kang mah mental tiap maju? aya kebijakan anu dikeluarkan ku kepala daerah anu bener-bener ke kepentingan rakyat, ternyata aya wae orang-orang anu Anu kumaha Kang? nyalah ikut berkecimpung gitu ya, ingin viral jeung menentang tah ieu salah sahijina dinilai diskriminatif. Amnesty desak Deddy Mulyadi cabut jam malam bagi siswa. Cenah diskriminatif, cenah melanggar hak-hak anak, Cenah. tuluy melanggar hak asasi manusia, tuluy membatasi non ngaranna teh membatasi pergerakan anak. Sebenarnya mah keur siswa mah nya alus-alus wae gitunya, soalnya kan ari siswa mah berangna dipake keur berpikir, keur dipake keur belajar gitunya. Jadi Sisanya main dikit lamun lah. jam malam ayeuna diterapkeun di wilayah Jawa Baratnya alus-alus wae atuh. Iya tuh. Supaya siswa-siswa terhindar dina Hal-hal hal-hal negatif, pergaulan lingkungan bebas. anu negatif, Betul. tidak terbawa kana geng-gengan Betul atau sekali. Tepat itu. biar atau nongkrong-nongkrong teu puguh gitunya Nya. dina peuting. Aya geuningan tah di non provinsi sebelah aya geuningan anu
sakeluarga katabrak ku Aduh. remaja-remaja anu keur balap liar. Nah, eta anu kudu dikomentari mah lain kebijakan anu karaya dikomentari kudu Bener karaya bingung, ieu. orangnya bingung nih makan Ieu bingung, nya bingung. Liar, aya liar, we liar. jelema teh kitu. Ya. Hoream jiga teh Bener ningali bae lah Indonesia kumaha we maju lah, gitu kumaha manehna eta bener-bener mah. menjadi generasi emas gitu. Mhm. Jadi kahayangna teh bisa dikontrol ieu barudak teh kekahareup teh bisa dikontrol kumanehna supaya jadi kieu 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 kieu. Ya, supaya jadi bibit nu unggul, bibit anu Urang mah teu apal bagus dina lah. segi politik aja nu kada itu mah pokona mah ieu lieur. Closing statement-nya. Iya, liar. Aduh, aya wae emang ya. Sebetulnya bagus ya untuk membatasi anak-anak keluar jam malam, jam 9 ke atas. Karena kegiatan anak-anak pelajar atau anak-anak siswa sekolah tuh ngapain gitu loh di atas jam 9 malam. Karena kan anak pelajar tuh tugasnya siang itu belajar dari pagi tuh sampai siang atau sore jam 2 jam 3-an. Lalu kemudian ada tuh jam istirahat, makan, sholat, mandi. Bolehlah main sedikit-sedikit, kumpul-kumpul sama teman-teman sekolah yang dekat sama rumahnya gitu kan. Supaya jam 9 tuh nggak pada di luar rumah. Jam 9 tuh udah pada di rumah. Ya lebih bagus apalagi jam 8 udah pada di rumah kan. Bener gak? Udah kumpul sama orang tua, bercanda ria, bercanda gurau, sama adik atau sama kakak supaya hubungan keluarga tuh lebih harmonis. Itu tujuannya, bukan hanya sekadar disiplin aja, tapi menjaga keharmonisan keluarga. Bener gak? Daripada sekarang jam 9 malam anak-anak pelajar, anak-anak sekolah masih di luar rumah. Apalagi mainnya jauh-jauh gitu, sampai lintas desa, lintas kecamatan, bahkan lintas kota kabupaten. Apa coba yang dilakuin? Kebanyakan diduga hal-hal negatif yang dilakuin. Selain nongkrong-nongkrong, nongkrong-nongkrong gak jelas gitu kan. Lebih baik belajar di rumah. Dan mungkin para orang tua, pemimpin-pemimpin sekarang tuh ingin mengantisipasi. Karena kan kita itu menuju Indonesia emas. Makanya bibit-bibitnya itu harus bibit yang unggul, bibit yang bagus. Supaya nanti setelah dewasanya itu, baik dari disiplin, tanggung jawab, dan juga pemikirannya itu lebih baik lagi daripada kita-kita gitu loh. Kalian itu penerus bangsa, kebanggaan bangsa. Supaya Indonesia menjadi Indonesia emas. Gimana nih menurut kalian? Silahkan tinggalkan pendapat kalian dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi ingat masa wabarakatuh, kecil Bapak ya? Ono. SD Ya, pulang jam 11 jam 12 iya betul. 11-12. Siang, Iya. jam Mandi dulu, 3 makan dulu, madrasah, sholat. sampai jam 5 ya, terus main. Maghrib sudah harus sampai rumah. Iya. Kalau belum sampai rumah, Dijepret. mimi saya, ibu, sudah siap-siap dengan sapu lidi. Nah, hampir sama sih. SMP dibatasi sampai jam 9 malam. Kalau jam 9 malam belum di rumah, mama, bapak saya sudah siap-siap dengan sandalnya yang kulit itu. Sendal yang dulu SMA ya. bisa sampai jam 10. Kuliah, nah baru bebas. Karena sudah tidak tinggal dengan orang tua. Apalagi di jurusan arsitektur kan, sering begadang sama teman-teman kuliah. Saat ini memang sedang ramai penerapan jam malam untuk Betul. siswa SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Di wilayah Jawa Barat. Dan saya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat. Saya setuju. Mantap. Kenapa setuju? Yang pertama, Keren ya. menghindari anak-anak menjadi korban tindak kriminal. Salah satunya. Yang kedua, anak-anak juga butuh aturan bagaimana mereka bisa tertib waktu, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan malam Jelas. hari memang cenderung banyak hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan. Pergaulan Dari bebas mulai loh. balapan liar, mabuk-mabukan, Betul. merokok, Betul. lalu juga bisa mereka terlibat dalam lingkungan yang sudah melakukan tindak kriminal beserta orang dewasa. Nah, sehingga ini sangat positif. Jelas, Untuk sangat Pak. kembali Sangat positif bagaimana banget. Saya pribadi aja mendukung Pak. Jam malam untuk para siswa diatur untuk bisa memaksimalkan pembentukan karakter bagi mereka untuk fokus tentunya yang berkaitan dengan belajar.
Apakah mereka masih bisa main? Masih bisa main. Jelas bisa. Tapi dibatasi sampai jam 9 malam sampai jam 4 pagi itu tidak boleh ada aktivitas, kecuali ya tentunya bila kegiatan khusus yang dilakukan pendampingan misalnya oleh orang tua, itu masih bisa. Nah, sehingga mudah-mudahan kebijakan Gubernur Jawa Barat diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Amin. Amin. Kita ingin anak-anak kembali seperti zaman dulu saya yang tertib waktu. Bagaimana apabila ada yang melanggar? Nah, konsekuensinya apa nih? Tentunya bukan sanksi ya, bukan sanksi hukuman yang diberikan oleh pemerintahnya, tetapi pembinaan. Orang tuanya diundang, anaknya diundang, untuk anak juga patuh kepada orang tua juga patuh terhadap regulasi Ya, aturan atau kebijakan yang dibuat berlaku. oleh pemerintah. Betul sekali. Semoga kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh rakyat Amin. di Jawa Amin. Barat. Amin. Amin. Hatur nuhun. Sami-sami. Sore. Nah, baru kali ini ya, gua setuju dengan Wakil DPRD Jawa Barat, Bapak Ono Surono, di mana beliau juga mengatakan sangat setuju dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, terkait dengan pembatasan anak-anak sekolah, anak-anak pelajar, maksimal jam 9 malam harus sudah ada di rumah. Nah, ini keren banget ya, satu arah satu suara antara kebijakan eksekutif dan sikap setuju juga oleh legislatif. Bagaimana nih pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Dan ya mungkin video yang reaction kita barusan adalah video yang terakhir yang kita reaction. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara komentar dalam video ini. Silahkan kasih pendapat ataupun komentar terkait dengan video-video yang kita reaction bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk like video ini. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kedepannya nggak ketinggalan konten ataupun video yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf. Apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan, mohon dihampura. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.